Halo, ketemu lagi dengan Ibu Yulia ya. Kita akan melanjutkan materi kita di bab yang pertama, bilangan bulat dan pecahan, dengan subbabnya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ya, kali ini kita lanjutkan dengan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Oke, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Kita pelajari satu persatu ya anak-anakku ya. Yang pertama adalah sifat komutatif. Coba kita lihat sifat komutatif. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Coba anak-anak. 5 tambah 4, berapa hasilnya? Ya, 9. Coba kalau 4 tambah 5, 9 juga. Jadi 5 tambah 4 atau 4 tambah 5 hasilnya akan sama. 9. Lalu lanjut. Min 3 tambah 6. Oke, 3. Lalu 6 tambah min 3. 3 juga. Jadi min 3 tambah 6. 6 tambah min 3 hasilnya sama-sama 3. Oke, min 8 tambah min 1. Oke, negatif 9. Negatif 1 tambah negatif 8. Negatif 9. Min 8 tambah min 1 akan sama juga dengan min 1 tambah min 8. Hasilnya sama-sama min 9. Berdasarkan penjumlahan-perjumlahan di atas yang tadi kita lihat nih, ternyata hasil penjumlahan dua bilangan bulat selalu memperoleh hasil yang sama. Walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Ini dipertukarkan tempatnya. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang belakang jadi di depan. Sifat ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan. Ingat ya, pertukaran itu disebut sifat komutatif. Komutatif karena kita belajar tentang penjumlahan, berarti sifat komutatif pada penjumlahan. Oke. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, sifat ini disebut sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Oke ya, itu yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah unsur identitas pada penjumlahan. Coba kita lihat. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Yuk kita isi. 7 tambah 0. 7. Min 14 tambah 0. Ya, negatif 14. Lalu 0 tambah 13. 13. Lalu 0 tambah negatif 43. Negatif 43. Hasilnya 7 tambah 0 ya tetap 7. Min 14 tambah 0 ya tetap min 14. 0 tambah 13 hasilnya tetap 13. 0 tambah negatif 43 hasilnya tetap negatif 43. Ya. Jadi dari penjumlahan-penjumlahan ternyata jika 0 ditambah dengan suatu bilangan, 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, tidak mengubah hasil apa-apa. Nah, 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Ya, jadi suatu bilangan ditambah 0 atau 0 ditambah suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tidak mengubah apa-apa, anak-anak. Jadi, 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Oke, paham ya? Lalu ada sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita lihat contohnya nih. Dalam 3 minggu berturut-turut, koperasi sekolah menjual buku tulis sebanyak 68 buku pada minggu pertama, 44 buku pada minggu kedua, dan 56 buku pada minggu ketiga. Untuk menentukan banyak buku yang terjual selama 3 minggu dapat dihitung dengan cara berikut nih.
Yang pertama, menjumlahkan banyak buku tulis yang terjual pada minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama ada 68 buku, minggu kedua ada 44 buku, dan minggu ketiga ada 56 buku yang terjual. Ya, menjumlahkan banyak buku tulis yang terjual pada minggu pertama dan kedua. Kemudian ditambah dengan banyak buku tulis yang terjual pada minggu ketiga. Jadi jumlahin dulu ke satu dan kedua, 68 tambah 44. Berapa? 112. Baru kita jumlahkan dengan minggu yang ketiga, 56. 112 tambah 56. 168 buku. Ya. Oke ya. Lanjut. Yang kedua, bisa juga kita menjumlahkan banyak buku tulis yang terjual pada minggu kedua dan ketiga terlebih dahulu. Jadi minggu kedua dan ketiga kita jumlahkan dulu, kemudian ditambahkan dengan banyak buku tulis yang terjual pada minggu pertama. Ditulisnya sebagai berikut, 68 minggu pertama ditambah, kita jumlahkan dulu nih yang minggu kedua dan ketiga, 44 tambah 56. Yuk, berarti 68-nya kita tulis dulu. Nah, tulis lagi, tambah 44 tambah 56. 100. Jadi, 68 tambah 100, 168 buku. Ya, jadi yang ke satu tadi, minggu pertama tambah minggu kedua dulu, dijumlahkan, baru hasilnya ditambahkan dengan minggu ketiga. Nah, yang kedua, minggu pertamanya dibiarkan dulu, jumlahkan dulu minggu kedua dan ketiga, hasilnya baru dijumlahkan dengan minggu yang pertama. Hasilnya ya sama. Ternyata kedua cara di atas mendapatkan hasil yang sama. Jadi 68 tambah 44 tambah 56 sama dengan 68 tambah 44 ditambah 56. Sama aja gitu. Jadi mau ini yang di dalam kurung yang di depan, mau dalam kurungnya yang di belakang seperti ini, hasilnya akan tetap sama, 168 buku. Begitu. Paham ya? Ngerti ya sampai sini? Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan 3 buah bilangan bulat akan memperoleh hasil yang sama walaupun dilakukan pengelompokan bilangan yang berbeda gitu kan. Yang tadi kan pengelompokannya yang di depan dulu. Terus yang kedua pengelompokannya yang di belakang. Hasilnya akan tetap sama. Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan. Ya, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku. Dalam kurung A tambah B ditambah C akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Sifat ini disebut sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Paham ya? Itu sifat yang ketiga. Lanjut dulu. Sifat yang keempat adalah sifat tertutup. Perhatikan penjumlahan berikut. 1. 27 tambah negatif 10. Jadi hasilnya ya 17. Coba. Jadi 27 dan negatif 10 adalah bilangan bulat. Ingat ya, konsep yang pertama. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. 27 dan negatif 10 adalah bilangan bulat. Hasilnya pun 17 juga bilangan bulat. Ya. Min 28 tambah 12, nomor 2, min 28 tambah 12, jadi negatif. Ya, negatif 16. Ya, negatif 28 tambah 12 adalah bilangan bulat. Betul? Lalu, negatif 16 juga bilangan bulat. Ya, negatif 28 tambah 12 itu bilangan bulat, negatif 16 juga bilangan bulat. Betul ya? Lanjut, negatif 14 tambah negatif 9. Hasilnya negatif 23. Negatif 14 dan negatif 9 bilangan bulat. Dan negatif 23 juga bilangan bulat.
ya. Jadi kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat. Ya, berdasarkan uraian di atas, ternyata penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Sifat seperti ini disebut sifat tertutup. Jadi gini anak-anak, nggak mungkin bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya nanti bilangan pecahan. Itu nggak mungkin. Atau bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan pecahan desimal. Itu nggak mungkin. Ya, ini yang disebut dengan sifat tertutup. Jadi, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga pasti bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Jadi ada 4 sifat ya yang tadi Ibu jabarkan. Yang pertama adalah komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A. Terus yang kedua adalah unsur identitas pada penjumlahan. Jadi suatu bilangan ditambah 0 atau 0 ditambah suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada sifat asosiatif, yaitu pengelompokan dalam kurung A tambah B ditambah C akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Lalu yang terakhir ini adalah sifat tertutup. Sifat tertutup bilangan bulat ditambah bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Oke anak-anakku sekalian, bisa dipahami ya? Silakan kalian pelajari video pembelajaran ini berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham. Jika sudah memahaminya, silakan kerjakan latihan 2-nya. Terima kasih, selamat belajar anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati.